Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi ke-7, itu kelanjutan dari materi yang functional dependency serta data anomali yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi ini dari normalisasi. Di pertemuan sebelumnya kita udah sedikit banyak menyinggung terkait sama normalisasi ya, bagaimana menormalkan atau membuat table yang kita miliki itu adalah well structured atau terstruktur dengan baik, isinya terjamin apa bahasanya ya, integritinya gitu ya. Nah, di sini topiknya itu adalah kita akan membahas tahapan-tahapan dalam normalisasi, kemudian bentuk-bentuk normalisasi, mulai normalisasi bentuk normal 1 sampai bentuk normal ketiga. Ya. Nah, kita akan mereview kembali nanti di beberapa bagian di pertemuan hari ini, di slide hari ini, berkaitan dengan functional dependency, kemudian kunci atau kandidat key ya. Kemudian di sini ada beberapa kasus juga dari universal table atau tabel universal yang dia kumpulan dari beberapa data seperti yang sebelumnya itu ada employee course itu ya. Satu tabel itu sebenarnya bisa dipecah jadi 2 tabel, nanti kita akan belajar terkait hal itu. Dan bagaimana kalau misalnya kita mau membuat dia menjadi atau mengindikasikan apakah ini sudah normal atau belum sih tabelnya gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat di materi ini. Nah, secara umum tahapan normalisasi itu ada di sini ya, ada tabel dengan sebetulnya tidak harus dengan multi value atribut gitu ya. Kalau misalkan kita punya nih ada satu tabel, dia di dalamnya ada multi value atribut gitu ya. Nah, maka kita akan melakukan proses yang namanya remove multi value atribut. Nah, kalau kita sudah remove, dia akan bertransformasi atau berubah menjadi bentuk normal 1. Oke. Sebentar. Bentuk normal 1. Kemudian kalau di tabel itu nanti kita ada partial dependencies nih gitu. Apa sih partial dependencies? Nanti kita lihat belakangnya. Nah, kemudian kita remove. Kalau sudah kita remove, nah maka dia akan bisa menuju bentuk normal kedua. Nah, kemudian kita cek lagi tabelnya. Ada transitive dependencies nggak? Transitifnya sama kayak mana ya? A menentukan B, B menentukan C, maka A menentukan C gitu ya. Ada transitifnya nggak? Kalau ada, maka dia harus kita remove. Kalau sudah kita remove, maka dia akan bisa berubah ke bentuk normal ketiga. Kemudian dari sini sebetulnya ya, kita akan bisa melakukan step selanjutnya sampai ke Boyce Code BCNF ya, Boyce Code normal form, kemudian normal 4, normal kelima. Tapi di materi kali ini kita tidak akan sampai ke sana. Kita hanya fokus di ini saja ya, sampai normal ketiga kalau nggak salah. Tadi ya di topiknya ya. Ya, betul. Oke. Nah, di sini normal first normal gitu ya, artinya di tabel yang memenuhi normal bentuk 1 itu tadi tabelnya harus atomic atau dia tidak ada repeating group atau tidak ada multi value groups gitu bahasanya ya, multi value attribute. Nah, kemudian kalau normal kedua tadi nggak ada functional dependency partial functional dependencies, yang bentuk nomor 3 tidak ada transitif. Kalau BCNF ini apa bahasa gampangnya ya? Semua determinan itu harus menjadi kandidat key gitu, atau tidak ada determinan yang tidak menjadi kandidat key. Nah, gampang gitu. Karena kan di slide sebelumnya kita pernah dapat teori belajar bahwa kandidat key itu pasti determinan, tapi determinan belum tentu menjadi kandidat key. Nah, gitu. Nah, kalau di BCNF artinya
kita harus memastikan bahwa semua determinan yang ditemukan sebelah kiri itu akan menjadi kandidat key. Kalau masih ada yang belum jadi kandidat key, berarti itu kita harus normalkan kembali. Nah, itu nanti akan berubah menjadi BCNF. Kemudian normal 4, normal 5 itu sebetulnya tidak terlalu banyak dibahas karena sudah mencapai BCNF aja sebenarnya tabel itu sudah ya sudah bagus lah, bisa dibilang well structured. Nah, kalau normal 5 tuh sampai nggak ada normalisasi anomali sama sekali. Kemudian kalau normal 4 itu multi value dependencies itu juga sudah dihapuskan. Kita masuk ke sini nih contoh ya. Tadi mana? Oh, ini dia. Kita punya form seperti ini. Ya, kadang kita kan saya sempat sampaikan juga ya, kita disuruh bikin sistem informasi nih atau kita disuruh bikin tabel, tapi kita nggak dikasih tabel-tabel yang udah jadinya sama mereka, gitu. Tapi kita yang suruh mendefine sendiri dari data yang mereka miliki, nanti tabelnya ada apa aja gitu. Nah, untuk kita tahu mereka butuhnya apa, nah itu biasanya kita akan dikasih kayak artefak-artefak sama mereka, baik formulir atau buku-buku laporan atau apa ya, semua catatan-catatan mereka yang mereka gunakan selama ini untuk menyimpan data dan mengolah informasinya. Awalnya dulu manual, kemudian ini akan berubah menjadi digital kan karena kita mau bikinkan database-nya. Nah, ini salah satu contoh nih customer invoice dari Pine Valley Furniture Company. Ya, dia punya invoice seperti ini. Nah, kalau Anda diminta bikin database-nya, kayak gini nih dikasih formulirnya. Maka apa yang akan kita lakukan pertama kali gitu? Oke. Pertama, kita akan buat dia dalam bentuk representasi tabel dulu. Nah, contoh seperti ini tadi. Ini kan bentuk formulir invoice-nya. Ya, ada ini gimana ya tadi caranya? Ada customer invoice, ini judul formnya, ada customer ID, customer name, address, kemudian ada order ID, order date, ada product ID, product description, finish ini bahan kali, bahan finishing ya, quantity, unit price, extended price gitu ya. Dari kuantitinya berapa dikali dengan unit price, maka dapatkan extended price-nya. Sama ada nilai total. Nah, ini kan semua adalah atribut-atribut yang akan menjadi kandidat yang kita simpan di dalam table kita. Nah, ini semua ya itu direpresentasi bentuk tabel dulu. Kita bikin tabelnya dulu. Nah, contoh seperti ini. Tadi ada order ID, ada order date, customer ID, customer name, customer address, product ID, product description. Benar ya tadi? Ada product description? Ada ya? Kemudian product finish, ada product standard price, sama ada ordered quantity. Bu, yang extended price and total gimana? Nah, ini pernah saya sampaikan di kelas bahwa kalau nilai dari atribut ini bisa dikuantifikasi, bisa dikomputasi atau bisa dihitung gitu ya, by komputer, by perhitungan, maka kita prefer untuk tidak menyimpan dia di dalam database gitu. Jadi ini nggak perlu kita simpan, ini nggak perlu kita simpan. Tapi tadi kita hanya menandakan dia sebagai, oh dia kandidat atribut nih gitu, masih kandidat ya. Tapi mana satu yang kita simpan itu adalah atribut-atribut yang memang nilainya adalah perlu di input oleh user gitu. Tapi kalau dia bisa dihitung saja, nanti sudah itu biarkan program yang berjalan, aplikasi kita yang berjalan gitu. Nah, ini kita punya nih atribut-atribut ini. Nah, ini di sini kan kebetulan dikasihnya adalah invoice untuk 1006 ya. Nah, tapi di sini kita ada tambahan data, ceritanya ada data dari order ID 1007 nih. Yang ini tadi kita dapat yang produk ID 754 itu kita ambil dari invoice ini. Nah, misalkan kita gabungkan dia dengan invoice yang lain, muncullah tabel seperti ini. Oke, sampai sini mungkin bisa diikutin ya. Itu tahapannya kalau kita mau bikin dia sebagai bentuk IR diagram. Kemudian setelah seperti ini gimana?
Nah, kita akan convert dia ke dalam bentuk normal satu gitu. Ini tabel ini masih belum normal. Kenapa teman-teman bilang belum normal? Karena coba lihat di sini. Ini kan masih ada, apa bahasanya ya, grouping ya. Nah ini customer ID-nya, ini grupnya, kemudian ini adalah detail-detail produknya gitu kan ya. Ini customer ID-nya namanya Value Furniture, 02, address sekian, order ID 106, tanggalnya, kemudian dia produk yang dia pesan itu ada 1, 2, 3. Maka kan kita bentuknya gini ya. Ini, itu, kemudian ini produk yang tadi, gitu kan ya. Nah, ini tabel ini masih belum normal. Kenapa belum normal? Karena kalau dalam database kita nggak bisa nyimpan begini, gitu ya. Nah, tidak bisa kita simpan seperti ini. Jadi kita akan nggak bisa kita grouping seperti kita di Excel lah ibaratnya kayak gitu ya, nggak bisa di-merge. Ini kan di-merge ya, jadi satu data, di sini satu data, data ini akan ada grup detailnya gitu. Nah, kemudian ini akan kita convert di mana bentuk normal satu syaratnya itu adalah no repeating group dan primary key-nya harus bisa mulai di-define. Oke, itu ya syarat normal satu. Repeating group itu yang mana? Nah, ini tadi. Ini kita sebut dengan repeating group. Oke. Nah, cara nge-remove-nya seperti apa? Cara nge-remove-nya ya kita akan tuliskan ulang ini semua. Sehingga bentuknya udah nggak gini lagi, tapi sudah bentuk atomik. Artinya per satu baris data itu lengkap. Tidak di grouping seperti sebelumnya. Ya. Kalau Anda menemukan tabel sudah seperti ini wujudnya, ini sudah bentuk normal satu. Nah, tinggal PR-nya apa di sini? Selain tidak ada repeating group, dia juga sudah harus ada primary key-nya. Nah, tinggal PR selanjutnya, tinggal kita mendefine siapa primary key-nya, kan gitu ya. Nah, untuk menentukan siapa primary key atau kandidat key-nya, caranya sama seperti di pertemuan sebelumnya. Kita lihat ketergantungan fungsionalnya dari setiap atribut-atribut yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Mana atribut yang dia bisa menentukan nilai atribut yang lainnya atau nilainya pasti itu gitu ya. Contoh misalkan kalau order ID-nya 1006 maka tanggalnya pasti 24/2015 enggak gitu misalkan ya. Oh iya, berarti dari sini order ID bisa menentukan order date. Customer-nya akan sama nggak? Oh sama, untuk yang 06 ini pasti customer-nya adalah 222. Oke, berarti order ID bisa menentukan customer ID. Nah, customer ID kemudian customer name juga sama ya, dari customer ID yang sama, nah ini name-nya juga pasti akan sama. Nah, kemudian produk ID-nya pasti sama nggak? Oh enggak ternyata. Jadi untuk ini, untuk order ID yang sama, produknya bisa beda-beda. Terus gimana nih? Siapa yang bisa menentukan produk ID di sini? Nah, kita simpan dulu. Produk ID bisa menentukan produk description-nya nggak? Oh iya. Nih, untuk produk ID yang sama 4, itu namanya pasti entertainment center. Finishing produknya sama natural maple. Produk standar price-nya sama nih 650. Nah, kuantitinya kuantitinya bisa beda nih gitu kan untuk produk yang sama. Apakah satu, order ID bisa menentukan order kuantitinya? Enggak juga gitu ya, untuk order ID yang sama di sini pun beda-beda. Untuk produk ID yang sama, yang dibeli pun bisa beda-beda. Nah, nanti Anda bisa mempelajari dari sini siapakah kandidat key-nya gitu ya, berdasarkan proses bisnis ataupun isi dari datanya bisa. Tapi hati-hati karena kalau kayak tadi aja, misalkan di sini kan kebetulan datanya cuma ada invoice 106 doang gitu kan. Nah, kalau kita nggak ada data invoice 107 mungkin kita nggak akan bisa memastikan, oh bahwa entertainment center itu, produk ID itu bisa menentukan produk description gitu. Jadi kita harus juga tahu proses bisnisnya kurang lebih seperti apa, tuh.
Nah, dari sini, dari gambar yang di sebelah sini, kita bisa mendapatkan, ketergantungan fungsional sebagai berikut. Jadi dari order ID bisa menentukan order date, customer ID, customer name, customer address. Ya, tadi ya. Kemudian customer ID bisa menentukan customer name sama customer address-nya. Product ID bisa menentukan product description, product finish, sama produk standard price. Nah, order ID dan product ID itu bisa menentukan order quantity. Nah, ini adalah functional dependency yang bisa kita temukan, tentukan dari invoice yang tadi. Nah, dari 4 determinan yang ada di atas ini, 1, 2, 3, 4, maka kita bisa memperkirakan atau bisa menyimpulkan kurang lebih siapa sih kandidat key-nya gitu ya. Kandidat key-nya ternyata adalah order ID dan product ID. Nah, kalau teman-teman curious gitu ya, itu dari mana tuh? Nah, Anda silahkan lakukan pembuktian gitu ya, seperti yang saya lakukan di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Ya, untuk menentukan kandidat key-nya yang mana. Artinya kan tadi syarat dia menjadi kandidat key adalah dia harus bisa menentukan seluruh atribut yang ada di relasi tersebut gitu ya. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 atribut, maka si kandidat key itu, berarti kan di sini konteksnya adalah si product ID ini harus bisa menentukan seluruh atributnya berdasarkan functional dependency yang sudah diketahui di atas, gitu ya. Nah, di pertemuan ini saya tidak akan bahas detail banget ya terkait functional dependency-nya karena sudah di pertemuan sebelumnya, tapi teman-teman boleh sambil latihan nyoba sendiri, gitu, membuktikan benar nggak sih ini gitu ya. Pasti benar sih karena udah saya buktikan. Ya, di sini adalah order ID sama product ID karena dia bisa menentukan seluruhnya. Order date, customer ID, customer name, customer address, kemudian dari product description, product finish, sama product standard price dan juga order quantity. Nah, sehingga dari ini semua dari apa? The only candidate key for invoice ini adalah ini order ID dan produk. Karena ini adalah only the row on the table for any combination of value for this attribute. Gitu ya. Jadi kandidat key-nya adalah ini. Untuk satu tabel ini semua, maka kandidat key-nya adalah berdua ini. Nggak bisa sendirian. Mereka berdua bisa menentukan 8 atribut non-key lainnya. Sampai sini sudah selesai? Oh, tentu belum, Ferguson. Ya, kalau kita lihat di sini ada muncul kemungkinan kemunculan anomali data. Di normal 1 itu sangat masih mungkin muncul anomali data. Apa tuh contohnya gitu ya? Contohnya di sini kalau saya bilang ada insertion anomaly. Mana sih kursornya? Nah ini. Kalau kita lihat misalkan nih, contoh saya mau punya produk baru nih sebagai Pen Valley gitu ya. Saya mau bikin misalkan lampu gantung gitu. Nah, saya jadi nggak bisa masukin produk saya ke tabel ini karena apa? Kan primary key-nya adalah order ID sama produk ID. Artinya kalau belum pernah ada yang beli produk itu, saya jadi nggak bisa nyimpen datanya. Gitu kan ya. Karena kan misalkan tadi saya punya lampu gantung gitu di sini ya. Lampu gantung, misalkan nomor ID-nya 12 gitu. Tapi kan di sini kosong karena belum ada yang beli. Nah, primary key kan nggak boleh kosong. Primary key itu harus ada isinya. Maka saya jadi nggak bisa masukin lampu gantung ini sebelum ada pembelian. Itu kan anomali ya, maksa banget. Jadi kita terbatas dengan kondisi jadi nggak bisa masukin data atau anomali insertion. Deletion anomali gimana contohnya? Nah, misal nih saya mau hapus salah satu data gitu ya. Apa yang mau saya hapus? Misalkan contoh di sini saya mau hapus data ordernya gitu ya. Data ordernya. Nah, kalau saya hapus data ordernya, artinya kan data-data produk saya ikutan kehapus ya. Tuh. Jadi saya hapus aja misalkan invoice nomor 1007, maka saya jadi nggak tahu bahwa saya punya produk
dokter dresser gitu ya. Dokter dresser ini jadi nggak ada gitu, ke sana saya nggak punya, padahal saya punya gitu, tapi karena data ordernya dihapus, ya hilang juga gitu. Nah, atau misalkan, kemudian juga ada update anomali. Nah ini misalkan tadi ada perubahan harga nih untuk, apa namanya, entertainment center gitu ya. Nah ya udah akhirnya kan saya harus nge-update 2 baris ya, saya harus update ini dan saya harus update ini, saya nggak bisa nge-update salah satu. Ada satu aja yang kelupaan saya update, nah itu akan menjadi membingungkan datanya. Nah itu, jadi bentuk normal satu ini masih mungkin muncul anomali data. Nah, gimana caranya supaya tidak ada anomali tadi? Ya, kita kan akan usahakan dia bisa minimal mencapai anomali, mencapai bentuk normal ketiga. Nah, kemudian kita convert dulu dia berarti, ke bentuk normal kedua. Normal kedua apa tadi syaratnya? Syaratnya adalah dia sudah pasti harus memenuhi normal pertama dulu, kemudian tadi tidak ada partial functional dependency. Ya. Salah, ini contain no partial functional dependency. Partial functional dependency akan muncul ketika non-key attribute is functionally depend on part, tapi nggak semua dari primary key-nya. Maksudnya gimana sih? Jadi kan tadi kan kita punya kandidat key-nya 2 ya, ada order ID sama product ID. Nah, parsial itu dikatakan tadi kan ada 8 atribut lain yang bukan kunci kan, 2 atribut kunci, 8 bukan. Nah, yang 8-8-nya ini kalau tabel yang bagus strukturnya harusnya dia bergantung sepenuhnya terhadap 2 atribut ini. Kalau bergantung ke salah satunya doang, maka disebutnya partial dependencies. Coba contohnya gimana? Nah, tadi order ID sama product ID. Nah, kalau order quantity dia full dependency terhadap keduanya. Ya, jadi nilai order quantity akan bergantung terhadap ordernya. Order ID berapa dan produk yang mana, maka nilai quantity pasti sekian. Tapi kalau untuk yang kayak product description, customer name, itu dia itu tidak bergantung sepenuhnya terhadap keduanya gitu ya. Kenapa? Karena kayak tadi misalkan product description, dia itu kan sebenarnya asal kita tahu produk ID-nya aja udah cukup kan. Untuk produk ID yang sama, produk description-nya pasti sama kalau kita lihat di tabelnya. Nah, ini kan ya. Selama produk ID-nya 4, pasti namanya ini gitu. Kalau produk ID-nya 7 ya pasti dining table. Jadi saya nggak perlu sampai harus tahu dia order ID berapa gitu untuk menentukan produk description-nya. Kurang lebih seperti itu maksud gambarannya. Ya, jadi yang ini makanya disebut sebagai partial dependencies. Sama juga dengan grup yang sebelah. Order date, customer ID, customer name ini dia hanya parsial sama order ID doang sebetulnya. Dia nggak harus tahu berapa nomor produknya untuk tahu nomor customer-nya berapa. Nah, itu disebut dengan partial dependencies. Nah, sehingga dengan kondisi yang tadi kita akan perlu pecah tabelnya, teman-teman. Nah, nih. Ini kan tadi awalnya ini ya, dalam konteks tabel universalnya, kandidat key-nya nih mereka berdua, mereka bisa menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oh enggak, ini kan ada subset ya, ada product ID juga, product ID, order ID di sini. 8 atribut non-key lainnya gitu ya, non-key. Nah, order ID, product ID menentukan order ID, ini parsial. Order ID ini full. Hah? Kok gini sih? Aneh. Nah, jadi kita berangkat dari sini, order ID sama produk ID itu menentukan order ID. Order ID menentukan order ID. Ini full, ini parsial karena ini hanya ke sini doang kan sebenarnya. Dia nggak perlu lihat ini. Terus produk ID ini juga sama. Ini kan ke sini doang, tidak perlu ngeliat order ID-nya berapa. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini aja deh biar tidak pusing ya. Order ID itu dia bisa menentukan order date, customer ID, customer name, sama customer address secara full tanpa saya harus tahu produk ID-nya gitu. Nah ini, product ID bisa menentukan product description, product finish, sama product standard price-nya tanpa saya harus tahu order ID-nya. Tuh, ini kan kita masih ngomongin dia satu tabel utuh kan. Nah, kemudian tadi si order quantity dia memang bergantung terhadap order ID sama produk ID-nya kayak gitu. Nah, sehingga dengan kita tahu ada apa ya ibaratnya 3 functional dependency yang bisa dipecah dari satu yang tadi itu. Nah, ini kita dapat ini full, dapatnya full semua. Jadi ini bisa menentukan ini secara utuh, 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 utuh gitu ya. Nah, ini akan kita pecah jadi di 3 tabel. Nah, gitu. Sebentar. Kenapa ini langsung ke sini ya? Nah, ini dulu deh. Nah, di sini kita removing partial dependencies. Artinya kita akan buat relasi baru untuk setiap primary key atau apa namanya? Determinan tadi ya, determinan atau kandidat key-nya. Terus move the non-key attribute that are only dependent on this primary attribute. Tuh, jadi kalau kita lihat tadi order ID sama product ID menentukan order. Nah, ini kita akan anggap dia sebagai satu relasi terpisah namanya order line. Product ID itu menentukan product description, product finish, product standard price. Ini jadi produk. Kemudian order ID dengan yang lain-lainnya menjadi customer order. Nah, ini sehingga kan ini kan primary key-nya hanya order ID saja, ini hanya product ID saja, ini adalah order ID dan product ID. Yang atribut non-key-nya itu sudah bergantung secara utuh hanya ke primary key-nya masing-masing. Gitu. Kalau sebelumnya kan jadinya suatu tabel besar gini ya, satu tabel utuh, tapi ternyata ada yang full, ada yang parsial. Nah, untuk itu kita akan pecah mereka menjadi 3 tabel seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian, apakah sudah selesai? Nah, kita coba cek lagi. Cek ke bentuk normal ketiga. Apa normal ketiga itu syaratnya? Dia sudah memenuhi normal kedua dan dia tidak ada transitive dependency. Nah, apa tuh transitive dependency? Yang tadi ya, A menentukan B, B menentukan C, maka A bisa menentukan C secara transitif gitu ya melalui si B ini. Nah, ini nggak boleh ada. Tadi kayaknya sebenarnya setipis-tipis kita lihat di sini ya. Ada nih. Tuh, mana sih? Di sini ya. Nih, ini ada nih kandidatnya. Bener yang ini slide-nya. Maaf. Nih, di yang bagian customer order tadi. Di sini sudah tidak ada nih transitif, sudah tidak ada parsial. Ini sudah 3NF. Ini sudah 3NF juga. Nah, tapi di sini masih 2NF. Kenapa? Karena masih ada transitif. Jadi order ID bisa menentukan order date, bisa menentukan customer ID. Tapi customer ID itu juga bisa menentukan customer name sama customer address. Walaupun dari order ID pun juga bisa gitu ya teman-teman. Jadi kan tadi order ID bisa menentukan customer ID-nya, customer name sama customer address gitu. Nah, sini dia yang customer ID itu juga bisa menentukan customer name sama customer address. Sehingga yang bagian di sini ini bisa kita pecah lagi. Jadi nanti functional dependency yang pertama itu ini ya, order ID menentukan customer. Oh, sorry, yang ini. Mana ya gambarnya? Nah, ini. Jadi yang tadi ini itu kita transform ke sini. Order ID, order date sama customer ID, kemudian customer ID
ini menentukan customer name sama customer address. Jadi yang awalnya mereka bergabung jadi satu relasi, ini mereka berdua dipecah. Ini dia dipecah jadi 2. Ya, jadi tabel order sama tabel customer. Jadi dengan seperti ini sudah berubah menjadi 3NF dua-duanya. Tadi kan di sini masih 2NF ya kalau kita lihat ya. Ini 2NF ya, dengan mereka bergabung jadi satu. Yang atas sih sudah aman, sudah 3NF. Nah, karena masih 2NF, maka tadi karena ada transitif di sini, ini kita pecah jadi customer ID saja di sini, karena kan order ID bisa menentukan customer ID gitu ya. Nanti customer ID bisa menentukan name sama address gitu. Bu, ini kenapa dia tetap ada di atas gitu ya? Kenapa dia nggak dipecah, nggak dipisahin dari tabel order gitu? Ya karena memang nanti mereka akan saling bergantung gitu ya. Order ID menentukan si customer ID-nya. Nah, sehingga nanti dari tabel universal ini sebentar ya. Nah, dari sini kita akan dapat 4 tabel terpisah atau 4 relasi gitu ya. Nah, ini nyambung sama sini. Kalau kita lihat sebetulnya dari order ID ini kan nyambung sama customer ini sebagai foreign key nanti nih. Product ID ini juga ini sebagai nih foreign key juga nih sebenarnya nih nanti. Product ID yang di atas ini sama product ID yang order ID sama product ID. Dia nyambung dari sini. Gitu. Nah, sehingga kalau bentuk tabelnya nanti skemanya kayak gini deh, gitu ya. Ada tabel produk, ini isinya, ada tabel customer, customer ID name, kemudian tadi ada tabel order, di mana sini adalah order date, order ID, ada order date sama customer-nya, kemudian dari order ini dia punya order ini terdiri dari produk apa dan jumlahnya berapa. Nah, di sini dia sebagai foreign key, di sini dia sebagai foreign key. Gitu, teman-teman. Nah, ya. Jadi, itu salah satu contoh penerapan penggunaan dari normalisasi dengan, pemanfaatan functional dependency untuk kita tahu tabel universal tadi akan bisa dipecah jadi berapa ya. Ini kemudian ada advanced normalization adalah Boyce Codd normal form. Ini kan di luar topik tapi oke, nggak apa-apa kita coba pelajari gitu ya. Nah, Boyce Codd normal form atau BCNF ini adalah suatu bentuk if and only if every determinan tadi ya di relasi ini adalah kandidat key. Jadi kalau kita menemukan determinan yang dia bukan kandidat key, maka dia baru sebagai mungkin ya 3NF saja, belum jadi BCNF. Contoh gimana? Nih, tadi kita udah punya invoice relation yang ini slide berapa ini? Slide 34 ya. Nah, yang invoice awal ini, nih, invoice ini ketika sudah kita normalkan tabelnya, oh ternyata kalau kita bikin database, dia akan terdiri dari 4 tabel gitu ya. Berdasarkan tadi kita percaya nomor 1, 2, 3, itu dia terbentuk jadi 4 tabel. Nah, dan kita sudah ngecek bahwa masing-masing mereka ini sudah dalam bentuk 3NF relasinya. Nah, based on 3NF result, invoice relation already in BCNF. Jadi ini sudah BCNF katanya. Kenapa? Karena every determinant is a candidate key. Ya, sudah menjadi candidate key. Ini dari setiap determinan yang ada di sini gitu. Customer ID di sini tidak sebagai determinan gitu karena determinan adalah order ID. Nah, ini contoh relasi dia 3NF tapi dia tidak BCNF. Kumaha ya gitu ya. Coba kita lihat di sini. Kita punya student ID, major, advisor, and major GPA gitu ya. Dari SID major kita bisa menentukan nilai
advisor sama major GPA-nya gitu kan. Orang 1, 2, 3 yang ngambil fisik, maka advisor-nya adalah Hawking dan dia nilainya 4. Kemudian 1, 2, 3 tapi kalau dia ngambilnya musik, maka advisor-nya adalah si Mahler, Mahler Zein mungkin ya, di PD 3,3. Tapi ternyata dari sini, ini saya hapus dulu biar bersih, kita bisa menemukan satu functional dependency, ketergantungan data. Di mana kita bisa lihat bahwa, oh ternyata kalau advisor-nya ini bisa menentukan major-nya. Apa coba? Nih Pak Hawking. Pak Hawking itu pasti ngajarnya fisika. Nah kan ya, fisika. Nah, tapi kalau major menentukan advisor belum tentu. Karena kan kayak contoh nih musik. Musik tuh bisa Mahler, bisa Bach. Gitu ya. Tapi kalau advisor-nya pasti sama. Kalau orangnya sama, maka dia ngajarnya sama nih. Gitu. Nah, ada ini nih di sini. Ternyata ada functional dependency, dia non-key, tapi dia bisa menentukan nilai atribut yang lain. Nah, ini disebut yang tadi, dia determinan, tapi dia bukan kandidat key. Karena dari tabel ini, kandidat key-nya adalah SID dan major. Terus, hari kumaha tuh, Bu? Nah, kita punya penyelesaiannya. Yang pertama, ya, kita akan modifikasi sehingga determinan yang ada di relasi ini yang bukan kandidat key, dia akan kita pisahkan gitu ya. Nah, jadi seperti ini. SID sama advisor ini akan menentukan major GPA-nya. Nanti advisor akan menentukan majornya. Jadi si major sama advisor di sini, ini kan karena advisor bisa menentukan major, maka kita ganti aja, nggak perlu semuanya ada di sini. Jadi kita pilih salah satu advisor aja, misalkan ya SID sama advisor itu bisa menentukan GPA-nya nih. Kan ini bisa menentukan ini ya. Nah, maka nanti kita ganti kandidat key-nya bukan SID sama major lagi, tapi SID sama sama advisor gitu ya. SID sama advisor bisa menentukan major GPA-nya, kemudian advisor bisa menentukan majornya gitu. Nah, dengan kayak gini dia yang awalnya sudah 3 NF, artinya apa sih di sini? Di sini kan nggak ada parsial kan. Awalnya kan normal 2 kan parsial, artinya apa? Ada atribut yang bergantung secara sebagian ke kandidat key-nya gitu ya. Nah, ini enggak lagi jadinya. Di sini. Sorry. Mana sih awalnya? Ini ya. Nah, gitu. Jadi dia kita pisahin. Sekarang jadi seperti ini. Nah, itu ya. Jadi untuk membuat dia menjadi BCNF atau semua determinan itu akan menjadi kunci di sini. Tuh. Nah, kemudian ini tambahan saja terkait sama dekomposisi. Jadi tadi kan intinya kita menormalkan tabel kan kita tabelnya utuh banyak gitu atributnya. Kan tabelnya kan kita pecah-pecah tadi ya. Kayak tadi contoh tabel invoice tadi. Dari satu tabel invoice yang 10 atribut tadi, setelah kita cek satu persatu functional dependencies-nya, kemudian kita cek juga bentuk-bentuk normal 1 sampai nomor 3-nya, ternyata mereka dipecah jadi 4 tabel kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mendekomposisi itu harus lossless. Artinya tidak boleh ada data yang hilang gitu. Atau kalau misalnya kita gabungin tabelnya, jangan sampai jadi nggak bisa digabungin ulang gitu. Misalnya contoh seperti ini nih, ada tabel ID, name, street, city, salary, kemudian kita pisahin gitu ya. Nah, kita ngedekomposisinya ID sama name dipisah, kemudian name, street, city, salary, ini kita pisahin, gitu ya. Nah, ini misalkan nih,
1, 2, 3, 4, 5, ya kita bisa jadi ini ID sama name, ini name, street, city, sama salary gitu ya. Nah, ketika kalian misahin kayak gini, ini baru akan ketahuannya ketika ini ya, ketika kita coba query dia pakai SQL gitu ya. Nah ini kan awalnya kan 576 Kim, Kimnya kebetulan ada 2 nih. Nah ini yang bahaya kan. Ini sebenarnya kita salah mendekomposisi kenapa? Karena kita tidak memperhatikan aturan functional dependency tadi gitu ya, functional dependency, dan kita tidak memperhatikan aturan normal form. Nah, sehingga di sini 57666 Kim, ini nih Kim, terus di sini adalah kita bisa Kim main lalala. Nah, ini. Jadi dua tabel jumlahnya sama, dua. Nah, tapi ketika kita natural join kan, itu ya, terus setelah digabung dia malah jadi 4. Harusnya ini 2 tabel ini setelah kita pisah, kita gabungin lagi, harusnya bentuknya akan sama lagi dengan yang ini. Tapi ternyata setelah digabungin dia malah jadi gitu. Nah, ini disebut dengan namanya failure decomposition atau salah dalam memecah tabelnya gitu. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Jadi memecah tabel itu tidak asal pecahin aja gitu, karena kalau kita mau gabungin lagi jadi nggak betul isinya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pecah-pecah tadi mau jadi 1 jadi 4 sekalipun, ini cuma dari 2 aja salah ya. 4 sekalipun kalau kita mecahinnya benar, nah ini kalau kita gabungan lagi harusnya dia tidak ada informasi yang salah gitu ya, atau tidak ada informasi yang hilang. Tuh. Oke, untuk materi normalisasi selesai sampai di sini. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya, atau ada yang bingung, boleh diputar ulang videonya, atau boleh juga sambil bertanya di grup maupun di forum LMS. Oke, itu aja dari saya. Sekian untuk materi normalisasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.